idenya bagus daripada dari Makassar itu. Jadi HP lampunya dinyalain, terus dikasih botol aqua mantul ya, hebat sekali. Bulan ya, oke. Kita lihat IO. Saudara ingin tahu kami ini ada di mana sekarang? Mandope itu di peta ada nggak? Ada. Oh ada. Kalau saya tanya aja. Mandope. Jadi peta Sumatera Utara, Kabupaten Asar. Nah kota besarnya yang dekat itu Pematang Siantar. Ya cari. Betul Pematang Siantar. Nah Pematang Siantar itu Kabupaten Kisaran. Oh Kisaran. Terus ini Kabupaten Asar. Ya cara cari. Listrik padam. Tapi anak-anak mau tetap semangat. Bersama-sama. Jadi lihat dengan iman kamu itu masih hidup semua. Gak usah langsung lihat gak kalian jadi. Baik, kita mau belajar sekarang. Saya belajar ya? Amin. Ya, oke. Kita buka. Kita akan belajar dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Nah, saya ingin juga tahu bahasa Tobanya apa itu. 2 Korintus 5 ayat 20. Ya, bahasa Tobanya apa? Oh, di sini ada apa ini? Siopat subuh. Itu dari sini. Oh, ini munculnya di sini ada nama siopat subuh. Ya, oke. Silakan baca dulu bahasa Batak. Udah ya, bahasa Indonesia dulu. Coba. Baik. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Nah, kata utusan itu dalam bahasa Inggrisnya duta besar. Nah itu saya ingin tahu bahasa Bataknya Pak. Lanjut. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah diriku didamaikan dengan Allah. Bahasa Tobanya. Onpe partonaan ni Kristus dohami, aina mangapoi do debata marhike siang kami. Singkat ni Kristus dohami, mangele saya Allah mahamu paringganon tu debata. Ada kata duta besar nggak? Nggak ada utusan. Partonaan. Itu apa itu? Partonaan itu adalah sama dengan penyampaian. Nasihat, oke ya. Saudara, dalam dunia ini ya antar negara yang belum tahu, ayo kita merenung sebentar. Untuk negara misalnya Indonesia, ya di Amerika ada orang Indonesia yang tinggal di sana, ada. Di Belanda ada nggak orang Indonesia tinggal di sana? Ada. Di Australia ada, di Malaysia ada, di Singapura ada. Nah supaya warga negara itu yang hidup di negara lain bisa menerima perlindungan, maka politik mengatur setiap negara menempatkan perwakilannya di negara sahabat. Nah itu namanya duta besar. Nah duta besar itu otoritasnya sama dengan presiden yang diwakilkan itu. Ngerti ya? Nah, seandainya ada warga negara Indonesia, contoh sekarang lagi ribut di Palestina, ya ada warga negara Indonesia jalan-jalan bahaya. Nah, ada perwakilan duta besar di sana, Republik Indonesia. Nah, mereka berhak dilindungi oleh duta besar, kantor duta besar Republik Indonesia. Maka itu kalau kita mendengar berita ada bencana alam, ada perang, ada macam-macam, lalu pemerintah Indonesia selalu menyiarkan, ada nggak warga negara Indonesia yang dalam bahaya di sana? Nah, tugasnya begitu. Tapi yang kedua, tugas duta besar itu, kantor duta besar itu begini. Misalnya ada orang, ya Singapura aja yang dekatnya, Singapura. Ada orang Singapura itu pengen tahu Medan itu bagaimana, yang dekat Jakarta itu bagaimana, ingin tahu. Tapi mereka nggak punya uang untuk Indonesia, mereka pun nggak punya waktu untuk ke Indonesia. Nggak usah takut, datang ke kedutaan besar Republik Indonesia di Singapura. Nah, di semua perwakilan negara manapun yang punya kantor duta besar,
Maka di kantor duta besar itu ada semua informasi tentang negara yang diwakili. Jadi orang Singapura yang pengen ke Indonesia tapi gak punya waktu, gak punya uang, gak usah takut. Datang ke kantor duta besar Republik Indonesia di Singapura. Di situ ada informasi banyak, baik itu video, ya, baik itu buku-buku, semuanya ada. Nah, begitu orang Singapura ini melihat semua data yang disimpan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, selesai pasti ngomong, oh itu Indonesia. Semua dari pulau-pulaunya, budayanya, bahasanya, kulinernya, semua ada. Nah, begitulah gereja. Gereja adalah kedutaan besar kerajaan surga di dunia. Katakan amin. Tugasnya juga dua. Kalau ada warga negara kerajaan surga bermasalah dan kena masalah di suatu tempat, maka gereja yang adalah kedutaan besar kerajaan surga di tempat itu berhak melindungi, menjaga, menyelamatkan. Juga kalau ada orang ingin tahu tentang surga, ya, tapi mereka belum mati, ngerti maksudnya? Dan orang sering berkata gini, oh kamu ingin tahu tentang surga, mati dulu baru ke surga. Ada nggak dengan orang ngomong gitu? Nah itu jangan sekali. Kalau mereka orang di dunia ini ingin tahu surga itu seperti apa, rumah kita masing-masing adalah kantor kedutaan besar kerajaan surga di dunia. Rumah kita itu. Sehingga kalau ada orang ingin tahu surga, ayo nginep di rumahku. Maka kalau rumah kita kaca, rumah kota, maka orang berkata, oh surga kayak begini. Itu bayangkan itu, jadi kacau sekali. Maka itu setan paling benci keharmonisan keluarga. Karena cuma ada satu di antara dua kalau kita bicara surga, seperti neraka keluargamu atau seperti surga. Nah maka itu semua kita, baik yang melihat di rumah dalam gelap, ya, maupun kami semua di sini, kita harus tanya jujur, bagaimana situasi suasana rumah tangga kita. Itu yang Tuhan jawab. Nah itu arti 2 Korintus 5 ayat 20. Lalu apa tugas kedutaan besar tadi? Mendamaikan manusia dengan Tuhan. Coba Pak mau baca lagi. Ya. Jadi kami, kita ini adalah duta besar Kristus. Seakan-akan Tuhan menasihati kamu dengan perantara kami. Karena kita ini juru damai. Ya, dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Luar biasa. Oke, supaya ringkas. Apa kesimpulannya? Tugas duta besar kerajaan surga di dunia. Saya punya kalimat ini, saya lupa tahun berapa, mungkin tahun awal 80-an. Roh Kudus memberi saya sebuah kalimat yang luar biasa. Daniel, jangan kamu hanya minta Tuhan menjawab doa, tapi kamu harus jadi jawaban doa buat orang lain. Nah itu doa besar. Saya pertama bingung, apa itu menjadi jawaban doa buat orang lain? Nanti lantas saya akan cerita ya. Ada satu anak tetanggamu, itu tetangga ya, bukan Kristen, dekat rumah, bukan Kristen. Tadi baru cerita lagi siang, adiknya juga nggak sekolah sekarang karena diejek, dibully, direndahkan. Nah, terus nggak tahu bagaimana ceritanya, lantas bisa cerita ke David. Nah, sehingga mereka dua, David dan Lantas, menjadi jawaban doa untuk satu anak nanti bisa jadi. Jadi kalau ada di antara kita yang belum pernah tahu menjadi jawaban doa buat orang lain, hari ini sebagai duta besar kerajaan surga, kita harus menjadi jawaban doa buat orang lain. Amin. Saya nyimpang sedikit. Sering nggak di gereja kita dengar, mari kita memuji Tuhan? Sering kok, ya enggak, hari-hari ibadah kita. Saudara, ternyata
saya menemukan dalam Injil Markus, nanti kita lihat, memuji Tuhan bukan dari mulut kita kepada Tuhan. Memuji Tuhan bukan berbentuk nyanyian, pujian alat musik, bukan. Memuji Tuhan yang paling indah, kita melakukan sesuatu untuk orang lain, dan orang lain itu mengalami zaman Tuhan berubah hidup, dan mereka memuji-muji Tuhan. Itu yang indah, bukan dari kita. Dari mana saya lihat? Kita buka Markus 2 ayat yang ke-12. Ya, suatu hari, mulai ayat 2 dulu ya. Markus 2 ayat 1. Ya, Markus 2 ayat 1. Ya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di rumah. Saudara, ada satu cara, salah satu ya, Roh Kudus ngajar saya. Kalau baca Alkitab, tiba-tiba saya seperti tersandung. Kok aneh ya, ini kalimatnya Yesus ada di rumah. Saya pikir ini pasti salah terjemah. Sekarang renungkan, apa bedanya? Tolong semuanya jawabnya. Apa bedanya Yesus ada di rumah dan Yesus ada di sebuah rumah? Cepat. Ayo, kalau Yesus ada di rumah itu bagaimana? Kalau Yesus ada di sebuah rumah bagaimana? Itu yang untuk suara saja. Udah. Ayo cepat, jangan lama-lama. Yesus, karena kami harus balik ke siantara ini. Ya. Ayo, apa bedanya Yesus ada di rumah dan Yesus ada di sebuah rumah? Ayo jawab, anak-anak muda juga. Salah nggak apa-apa, ada yang menghukum di sini. Yesus ada di rumah itu berarti Yesus ada stay di rumah. Ya. Kalau Yesus ada di sebuah rumah itu nggak tahu Yesus ngapain di rumah sebuah rumah apa. Hampir betul. Yang lain lagi, hampir. Yesus ada di rumah dan dia ada di rumah kita. Oke, saya jawab. Kalau Yesus ada di rumah, itu berarti di rumahnya sendiri. Kalau Yesus ada di sebuah Rumah orang. rumah orang lain. Nah, lalu saya cari berapa terjemahan. Ternyata semuanya betul. Yesus ada di rumah. Bahasa apa banyak? Kan kalimat terakhir Yesus ada. Banyak. Naum dijauh ibadah. Oh ya, gitu. Naum dijauh ibadah. Artinya sudah di rumah. Nah, saya tanya, Tuhan Yesus pernah beli rumah, kontrak rumah, sama rumah, pinjam rumah atau tidak? Lu jawab, nggak pernah. Bukan belum ada, nggak pernah. Batal lagi Pak Pendeta. Oke, saudara, ini saya heran. Ini di rumah siapa? Yesus ada di rumah. Nah, masih ingat 1 Korintus 3? Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kita ini rumah Tuhan? Amin. Haleluya. Jadi Yesus punya rumah. Siapa rumahnya? Kita ini. Nah, ayat 2. Apa yang terjadi kalau Tuhan Yesus ada di rumah? Baca ayat 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada orang. Saudara, inilah tanda ciri utama semua keluarga yang jadi rumahnya Tuhan Yesus, maka rumah itu gak pernah sepi. Amin. Selalu ramai dengan orang-orang berkerumun. Maka itu maaf yang di kota besar ya, ini yang di kecamatan seperti Mandogi ini sulit agak membayangkan. Saudara, maaf saya harus ngomong. Hampir semua pendeta yang besar, apa itu pendeta besar, yang jemaatnya ribuan, ya, yang pelayanannya luas keliling dunia semuanya, maaf, itu rata-rata rumah mereka itu pakai satpam di depan. Pada tahu nggak ada rumah pendeta pakai satpam? Banyak ya, oke. Jangan. Nah, itu salah.
Loh, rumah pendeta tidak boleh dijaga satpam. Kenapa? Coba jawab. Kalau dijaga satpam, jadi tamu bisa datang seenaknya tidak? Tidak. Kalau tamunya datang pakai becak, kelihatan nggak? Pasti satpam telepon dulu ke dalam. Diterima atau tidak? Maaf ya, jangan tersinggung ya. Tapi kalau tamunya pakai Mercedes, pintunya buka sendiri. Jadi maksudnya, ya nggak ngerti apa-apa. Nah itu fakta. Bahkan, maaf, masih banyak gembala pendeta yang nggak bisa bebas mengundang orang datang ke rumahnya. Takut kotor, maaf. Betul? Ngeri sekali. Bahkan ada keluarga kalau mengundang orang, kalimat terakhir di undangan, jangan dilarang bawa anak kecil. Takut di rumah itu barangnya main mahal-mahal, takut pecah. Terus yang bawa anak kecil-kecil ini ada yang seperti itu. Jadi setiap kali Yesus ada di rumahnya, orang datang bertolong. Rumah itu pada sepi. Puji Tuhan, ya tepuk tangan dong. Nah, kalau saya lihat tadi rumahnya Pak Pendeta Yafet Mamurung ramai tadi. Nah, setiap hari. Maka itu saya tanya jadi Pak Yafet. Tadi kami siang itu istirahat atau habis seminar? Saya tuh nggak dengar ada orang masak. Udah terus di situ. Saya tidur di situ. Terus saya tanya, kapan ini orang masak? Kok ada makanan sebanyak ini? Bahkan maaf ya, Ibu Gembala, pernah tahu nggak bahwa kami bakal datang rombongan? Saya juga nggak tahu. Saya pikir cuma rombongan tapi saya ternyata rombongan Lambas, ya, rombongan Sinaga, Tambunan. Nah itu tuh akhirnya ngaku, ini rombongan siapa lagi? Satu mobil berapa? 9 ya. Mobil kecil 11 orang, dilipat di mana itu? Bisa rame langsung makan, enak lagi. Hari makannya lagi, iya, ya kalau makan gitu nggak kenyang, masih ke dokter kamu. Nah itu, jadi kalau Yesus sudah di rumah itu nggak bisa. Amin. Kalimat terakhir, untuk mendengar dia mengajar. Jadi di rumah bukan cuma untuk makan-makan rame-rame, ada pengajaran. Kita lihat Yesaya 2. Ayat 2 mulai, ya, Yesaya 2 mulai ayat 2. Saya baca, kasih pen, kamu sini. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Kapan hari-hari terakhir itu? Sekarang. Terjadi apa? Gunung tempat rumah Yahweh akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung, menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Apa yang terjadi? Baca. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Apa bedanya berduyun-duyun dan rame-rame? Makin banyak, nggak putus-putus datang ke sana, ke rumah Tuhan, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, saya ngajak loh, mari kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Tuhan Yakub, supaya dia mengajar. Yahweh Tuhan mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya manusia itu berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion, itulah kantor duta besar kerajaan surga di dunia. Dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Yahweh dari Yerusalem. Ini rumah orang benar. Ada raja kebenaran, raja damai, Yesus Kristus. Ingat tadi Markus 2 itu jangan. Nah orang datang berduyun-duyun, minta diajar supaya tahu jalan hidup itu seperti apa. Jadi maaf, rekan-rekan gembala, saudara dan saya sebagai hamba Tuhan tidak boleh hanya mengajar firman waktu ibadah. Tidak. Setiap hari kalau ada orang datang bermasalah apa saja, sampaikan jalan Tuhan, ajar mereka. Itu Markus 2 ayat 2 tadi. Orang ini mendengar pengajaran. Oh betapa indahnya kalau semua keluarga kerajaan surga di dunia
Yesus betah di rumah itu dan orang berduyun-duyun datang. Rumah kita nggak pernah sepi karena ada Yesus dan orang mencari pengajaran itu. Indah bukan? Nah, apa yang terjadi? Ya di kisah itu kan ada orang lumpuh digotong oleh 4 orang. Masih ingat nggak kisah ya? Saya nggak baca karena waktunya. Kalau untuk 1 orang saja masuk ke rumah itu nggak bisa, sampai ditulis sampai di depan pintu pun nggak ada tempat. Jadi bayangan saya, dapur pasti penuh orang, kamar tidur pasti penuh orang. Percaya nggak? WC pun ada orang. Loh itu tuh penuh, betul? Nah, ini kalau si lumpuh harus dibawa masuk. Berarti sekali masuk dia berapa orang? 5. Dan 5 enggak desek-desekan begini, bawa tempat tidur. Ayo jujur, kalau kita sudah lama antri di dalam siapa, tahu menyusul 5 orang bawa yang lumpuh, terganggu nggak kita? Jawab, terganggu nggak? Waduh, pasti marah-marah. Nah inilah 4 orang lumpuh, 4 orang yang gotong orang lumpuh. Ya dalam tafsiran di dalam 4 Injil. Oke, misalnya dia di antara kita, coba renungkan. Kalau kita 4 orang itu membawa orang lumpuh, bisa nggak salah satu di antara 4 berkata, pakai perasaan, tahu diri, jangan kita masuk bareng-bareng, nggak enak ya duluan di dalam. Boleh nggak berkata begitu? Yang satu berkata, besok-besok kan Yesus masih ada di kota ini, udah biaran ini nggak usah. Bisa begitu? Yang lain bilang, aku nggak mau dimarahin orang, nanti kelompok-kelompok masuk bagaimana? Oke? Tapi 4 orang ini sepakat, tidak bisa. Apapun yang terjadi, kita harus bawa masuk saudara kita. Saudara, percaya nggak di sekitar kita banyak orang lumpuh? Coba. Ya. Nah, nanti Ibu Dorma, dia ini gembala, tapi juga guru. Dorma cerita sedikit aja, bagaimana tiap kali dia mengajar hal kecil, cerita tentang orang tua. Aduh, banyak anak-anak yang nangis di kelas itu. Jadi Ibu Dorma pun jadi jawaban doa buat murid-muridnya. Besok akan datang satu anak namanya William. Nah itu aneh. Ya, biasanya Bu Dorma kalau ada anak-anak dia pasti cerita saya bilang. Nah pas William ini aneh, saya nggak kenal. Tiba-tiba Roh Kudus bilang sesuatu kepada saya. Terus saya tanya Dorma, muridnya kenapa? Dorma kan, kenapa saya bisa tahu? Padahal saya nggak kenal ini anak siapa. Nanti saya minta juga Dorma bisa cerita. Nah itu jadi jawaban doa buat orang lain. Oke? Nah akhirnya 4 orang ini karena sehati, karena kompak, karena sepaham, satu tujuan, kita tidak bisa masuk dari pintu. Mereka harus masuk dari atap. Nah saya Injil Markus tidak menjelaskan. Ayo, maaf ya, sejelek-jeleknya rumah kita, kalau atapnya dibongkar orang setuju? Menjawab dong. Enggak lah, betul enggak? Ini kan kurang aja dari bongkar atap. Oke, saya minta 2 anak yang praktek ini belajarnya. Ini cara kita menyampaikan firman. Pakai logika anak-anak. Maaf. Siapa di antara hamba Tuhan yang pernah khotbah Markus 2 tentang orang lumpuh yang percaya? Tapi dengan cara yang begitu sederhana. Nggak usah pakai teologi, malah susah. Pakai hidup perkara hidup saya. Bongkar atap rumah orang. Masalah belum selesai. Habis baterainya. Smart, ya, nggak apa-apa ya. Sudah, nggak ada listrik. Masalah belum selesai. Saya tanya, kalau kita yang sudah tunggu Yesus lama berdiri di dalam rumah itu, tiba-tiba atap ini dibuka orang, kira-kira kita di bawahnya bagaimana? Ya cepet jawab. Bongkar atap rumah itu bersih atau kotor? Terus
Tidak tertulis ada yang ribut. Enggak tertulis. Katakan amin gitu. Amin. Apa? Mulai kita terkagum. Karena kompak. Karena serati. Kenapa? Ya semuanya. Sebaru-barunya rumah baru, atap dibongkar, juga tetap kotor. Kenapa? Hebatnya, ini kekompakan. Maka itu setan benci persatuan gereja. Karena tiap kali kita bisa bersatu, setan itu pasti kalah. Pasti kalah. Hari ini, biarlah firman ini jadi pengajaran buat kita semua. Untuk tetap bersatu dalam keadaan apapun. Maka itu doa yang terakhir dari Tuhan Yesus. Gak minta tolong ya bangunkan gedung gereja besar ini. Ingat Yohanes 17, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Nah ini yang susah. Tuhan Yesus belum terjawab doanya sampai hari ini. Akhirnya orang itu berjalan. Betul? Nah, ayat 12. Kita baca ayat 12. Bukan, Markus 2. Markus 2 ayat 12. Ini loh memuji Tuhan itu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga bagaimana? Mereka semua takjub, lalu memuliakan Tuhan, lalu memuji Tuhan. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Jadi memuji Tuhan bukan dari mulut kita saja, tapi dari mulut orang yang terjawab doanya lewat itu. Amin. Yang begini belum pernah kita lihat. Saya tanya, kalau orang berkata tentang apa yang kita kerjakan, yang begini belum pernah kita lihat, jawab. Berarti yang kita kerjakan rutinitas sama semua atau yang baru? Yang baru. Jawab dong. Kalau semua orang berkata, wow, yang begini belum pernah kita lihat. Maaf ya, agama itu gak ada yang baru, rutin. Doktrin itu rutin, agamawi. Dia mau ibadah, foto dulu, terus lagu pelan, maksud saya itu lagu cepat 4 kali, terus begitu. Kalau semua kita kerjakan itu rutin, orang gak akan tertarik, bosan, jenuh. Maka itu rekan-rekan gembala Bapak Tuhan yang praktek anak muda ini, minta hikmat Roh Kudus supaya setiap kali Tuhan beri kita kesempatan melayani, selalu ada hal yang baru. Amin. Selalu ada hal yang baru dalam hidup ini supaya orang-orang itu memuji-muji. Amin. Ini caranya memuji Tuhan yang benar. Amin. Yang betul-betul luar biasa. Maaf, saya cuma cerita. Dalam perjalanan keliling kemana saja, ya seperti sekarang ini, ya pendeta Kabar Nutarika, pendeta Petrus Purba, calon pendeta Lamba Sinaga, ikut. Nah, maaf ya, ini maaf, saya nggak ingin saudara mikir macam-macam. Dari beberapa orang, kalau saya kemana saja, dan mereka itu baru kenal saya, terus nanti ke gereja ini, pindah ke gereja itu, pindah ke kota itu, maaf. Mereka benderanya begini. Hampir semua pendeta yang kami antar untuk pindah-pindah pelayanan, maaf, khotbahnya itu sama. Maaf ya. Maka itu saya kalau khotbah nggak bisa pakai apa itu gambar-gambar PowerPoint. Saya nggak bisa. Nah mereka enak. Tapi kenapa kalau saya ngantar padanya, itu bisa beda terus. Ya saya tidak, karena Roh Kudus. Saya nggak pernah punya konsep khotbah, punya apa catatan khotbah ini. Maaf, saya ngomong. Memang gampang. Kalau seorang pengkhotbah punya 52 tema khotbah. Setahun, kan setahun 1 minggu, minggunya 52 minggu. Maaf, bukan begitu.
minta Roh Kudus akan memberitahu kita apa yang kita sampaikan. Nah, contoh sekarang ini, sebetulnya persiapan hati saya kan KKR. Si Murad tadi gak kenal juga ada. Saya pikir KKR, Pak. Saya tanya dulu, jadi KKR apa? Masa dia KKR itu rame-rame, musik, begitu ya. Saya dibohongin, sudah terjadi. Ternyata kenal keluarga, saya masih aja. Jadi kemudian dipakai ke orang. Oke ya, nah saudara, izinkan Roh Kudus membuat hal yang baru terus dalam hidup kita. Masih ingat Ratapan 3:23? Di dalam kitab yang namanya paling jelek di antara 66 kitab, Ratapan, meratap. Tapi di dalamnya ada janji yang luar biasa, selalu baru setiap pagi. Nah, ini yang saya alami. Setiap pagi ada baru yang menunjukkan. Hebat sekali Roh. Nah, akhirnya karena listrik padam, ya saya harus berubah. Bagaimana ini? Nah, tadi ini saya sempat tulis ini kepada yang bosnya nggak ada zoom karena lampu padam begini. Terus jangan. Nah, sekarang jadi berkat. Walaupun gelap-gelap begini, bisa jadi bagusin. Ya, lampu dikasih botol isi air, jadi terang juga. Pengalaman dalam gelap. Iya, pengalaman. Ada yang baru, ada yang baru. Amin. Itulah Roh Kudus. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, maaf ya. Kalau 5 menit pertama kita mulai bicara, 5 menit pertama, mudah-mudahan yang dengar gelisah, gosok lantai kakinya, terus tolak-tolak. Jadi nggak pas, nggak cocok, nggak perlu makanan itu. Maka itu sebelum kita mengajar, belajar bergantung pada Roh Kudus, minta Dia menuntun supaya selalu ada hal baru. Hebat sekali. Ya, jangan saudara mikir, ya kan Pak Daniel lain. Enggak. Maksud Roh Kudusnya sama beda dengan yang saudara punya? Sama ya sudah. Dari gua nih. Itu tadi ganti 5 yang satu. Yang bunyinya. Bunyinya itu tadi. Mau dibaptis ulang ini. Oke ya, jadi percayalah pasti bisa. Amin. Masa kita tidak membatasi dia saja. Saya harap kalau saya katakan kalimat ini jangan tertuduh ya. Saudara yang sudah sering ikutin saya, mau ngajar berapa panjang berapa pendek, nggak ada catatan. Karena Roh Kudus beritahu ayat ini, kesaksian ini, waktu ini. Ngajar. Betul-betul hidup tergantung mengandalkan Roh Kudus. Dia memberikan banyak cara baru yang luar biasa. Nah, jadi hari ini kita belajar menjadi jawaban doa buat orang lain. Ya. Oke ya. Nah, nanti saya minta mana apa yang tabungan memberi kesaksian nanti ya. Nah, saya nggak tahu dari Sumatera Utara ada 2 orang. Satu Romi Sibarani, yang kedua Abai Amina. Kisahnya hampir sama. Ya, saya cerita sedikit. Nanti jawab duluan ya. Saya ini kalau mau tidur, kan HP saya ada berapa? Saya tanya Tuhan, HP mana yang harus on? Nah, terus gerakan yang memilih. Saya buka. Saya ingat betul itu Minggu malam ke Senin pagi. Hari itu saya lelah sekali. Tapi HP saya ini bunyi SMS, bukan WA. Istri saya kebangun, ada SMS. Oh ya. Saya nggak mau tidur di kamar, saya tidur, saya keluar. Terus saya buka SMS itu. Ternyata memang anak ini yang namanya Romi Sibarani, itu HP-nya HP jadul, bukan untuk WhatsApp, tapi untuk SMS. Dia bilang, selamat malam Bapak,
Bapak nggak kenal saya nggak kenal Bapak. Lucu nggak sih? Terus ngapain dulu? Ya. Nah, nama saya ini, saya dari Medan, gitu. Wah, menarik sekali. Nah, saya nggak mau SMS kelamaan, saya telepon. Bagaimana ceritanya? Kamu nggak kenal saya nggak kenal kamu. Kok kamu dapat nomor saya? Pak, saya lagi putus asa berat sekali. Saya baru beli HP second. Karena HP saya yang pertama juga saya jual untuk makan. Itu bukan siapa. Dan ternyata HP second ini HP-nya pendeta, Pak. Karena di kontaknya banyak pendeta. Oke. Terus kamu SMS berapa banyak pendeta? Sekian belas jawabannya. Yang balas berapa? 4. Saya belum tanya yang nelfon siapa. Yang nelfon cuma bapak sendiri. Nah itu di Papua jam 3 subuh. Di Medan jam 1. Sepertinya aneh. Ada sesuatu aneh. Dia cerita, kami ini 3 orang yatim piatu. Kami semuanya pria. Nah saya ini kakak sulung, adik saya 2 masih kuliah. Nah, jadi dia punya masa yang cukup berat. Sudah 6 tahun dia punya calon orang Nias. Tapi tiap kali mau melamar, calon mertua menolak. Karena calon mertuanya bingung. Masa walaupun bapak mamamu meninggal, masa gak ada pundakmu, gak ada tulangmu, gak ada segala macam. Nah ternyata memang ini anak yang tak mau. Waduh, itu hari Senin. Sekarang saya berunding dengan istri saya juga hari Rabu. Saya berangkat ke Medan, dan ngabirin Medan Pucuk. Hanya Rabu saja saya ketemu calon mertuanya, majalah C, saya ceritakan. Nah, kaget itu. Akhirnya lamaran gitu. Kami saya balik ke ngabirin lagi. 3 bulan kemudian mereka menikah. Nggak tahu apa kok bisa lupa kalau kamu menikah di Binjai, keluarga ini datang bersama anak. Sekarang mereka sudah percaya ke Dinan. Haleluya. Hidupnya berubah luar biasa hanya gara-gara telepon. Nah, apa ini lucu lagi? Paling lucu ini. Iya, paling lucu. Kontak saya sampai hari saya terus abai salah sambung. Kenapa? Jadi suatu sore saya lagi santai dengan istri saya itu lagi makan sesuatu. Tangan saya kotor, HP saya bunyi. Nah, dengan ceritanya dia telepon pakai TM Tok Mania itu supaya murah. Begitu, halo, Bapak penjual bakso masih ada tidak? Itu saya tak mau. Dia tadi sudah penjual bakso, oh, Roh Kudus luar biasa. Jadi berkali-kali kalau ada orang salah telepon, salah sambung, saya nggak akan marah-marah, sebenarnya tidak. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin dia bisa salah sambung. Jadi berkali-kali kalau ada orang telepon salah sambung pasti ketangkap. Karena nggak kena, saya nggak marah-marah, nggak bodoh kamu, telepon bisa salah enggak. Saya baik dan saya bilang matikan, nanti saya telepon balik. Saudara ternyata hari itu apa lagi putus asa. Gak tahu hidup ini mau bagaimana. Enggak, nanti saya cerita. Norma, cukup keras ya suaramu. Sering kita jadi kalau mengajar,